Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Menyapa. Bahwasannya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang terus percaya dan menaruh harap hanya kepadanya. Pagi hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tapi karena mengingat waktu kita yang sangat singkat, maka pada kesempatan pagi hari ini kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 saja. Begini firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 menjelaskan tentang kehidupan dan cara hidup manusia di bumi setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Mana firman Tuhan dalam perikop dalam Kejadian pasal 6 ini menjelaskan bahwa kejahatan manusia di bumi itu semakin bertambah besar dan bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ketika Tuhan melihat kondisi kehidupan manusia yang diciptakan itu semakin tidak terkendali, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata secara khusus di dalam ayat yang ke-6 mengatakan bahwa menyesallah Tuhan. Ini satu kenyataan bahwa cara hidup manusia itu telah membuat hati Tuhan sedih. Bahkan saya boleh bisa mengatakan sangat-sangat menyedihkan akan hati Tuhan oleh karena sikap dan tindakan manusia yang ada pada masa itu. Yang kemudian pada akhirnya Tuhan boleh menjalankan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu menghapuskan ciptaannya dengan air bah. Tapi satu hal yang menarik di dalam kisah ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, secara khusus di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini di dalam ayat yang ke-8 di sana menjelaskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia Allah berbicara mengenai pemberian Allah, berkat Allah bagi setiap orang yang sesungguhnya manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Dan ternyata dalam konteks ini Nuh pantas menerima anugerah Allah itu. Mengapa Nuh pantas menerima anugerah ilahi ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya mau katakan bahwa Nuh sesungguhnya memiliki keistimewaan di mata Tuhan dibandingkan dengan manusia-manusia yang ada pada zamannya pada masa itu. Di dalam ayat yang ke-9 menjelaskan akan keistimewaan Nuh sehingga akhirnya Tuhan boleh berkenan atas hidupnya. Akhirnya dia boleh menerima anugerah Allah yang boleh Tuhan sediakan atas dirinya. Dalam ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa sesungguhnya Nuh ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Nuh hidup taat kepada firman Tuhan, hidup seturut firman Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang ada pada zamannya yang kecenderungan hatinya hidup di dalam keberdosaan. Tapi Nuh lebih menjaga hatinya untuk mau tetap terfokus hanya kepada Tuhan, mengharapkan bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya untuk itu terus berjalan di dalam kebenaran. Ia seorang yang tidak berdosa, yang tidak bercelah. Ia tidak menajiskan dirinya akan segala tindakan-tindakan keberdosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada masanya. Tapi ia lebih memilih untuk menjaga hidupnya di dalam kekudusan agar perkenanan Tuhan boleh terus menjadi bagian hidupnya. Selanjutnya menjelaskan bahwa ia hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini mulai memiliki keintiman dengan Allah sehingga Tuhan terus diperkenan di dalam hidupnya, dan itulah yang membuat dia layak boleh menerima akan anugerah Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi relevansi bagi setiap kita orang-orang yang percaya hari-hari ini? Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa sesungguhnya kita perlu akan anugerah ilahi. Anugerah ilahi ini dan tentunya sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, di mana kita boleh menerima akan anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahi bagi setiap kita yang mengaku percaya akan karyanya bagi setiap kita. Walaupun dahulu kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sesungguhnya kita pantas mendapat hukuman, yaitu kematian kekal oleh karena dosa-dosa yang boleh kita perbuat. Tapi oleh karena kasihnya, ia boleh merelakan anaknya tunggal bagi setiap kita, sehingga kita boleh menerimanya dan boleh mengaku percaya bahwa ia adalah penyelamat kita, dan kita boleh menerima anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma melalui iman kita hanya kepada Tuhan, yang kemudian kita boleh dimerdekakan dari dosa-dosa kita, dan kita boleh akhirnya menjadi anak Tuhan, murid Kristus
yang setia dan taat kepadanya. Sekarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam meresponi akan anugerah Allah itu, di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua menjelaskan bahwa hendaknya setiap kita yang telah menerima karya keselamatan Allah, hendaknya kita terus mengerjakan setiap keselamatan kita dengan penuh takut dan gentar. Dan biarlah kiranya kita terus kerjakan itu hingga pada akhirnya kita boleh mencapai apa menjadi tujuan Allah bagi setiap kita, yaitu untuk menjadi gereja yang sempurna. Anugerah ilahi yang telah kita terima selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan berbicara mengenai pemeliharaan Allah bagi setiap kita. Di dalam Yesaya pasal yang 46 ayatnya yang keempat, saat menjelaskan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini merupakan janji Allah yang terus kita klaim di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, yang terus menuntun kita, membawa kita untuk terus ada di dalam rencananya, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Allah yang selanjutnya yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai penyertaan ilahi. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18 menjelaskan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 menegaskan bagi setiap kita bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah satu kepastian yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan itu boleh kita menjadi pegangan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bicara mengenai anugerah Allah yang diterima oleh Nuh dan anugerah Allah yang telah kita terima. Sebagai refleksi bagi setiap kita, saya mau katakan pagi hari ini bahwa dunia hari-hari ini butuh akan anugerah Allah, keluarga kita butuh anugerah Allah, lingkungan kita perlu akan anugerah ilahi. Dan bahkan untuk itu tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid Kristus yang telah menerima anugerah Allah adalah mengusahakan agar kita senantiasa hidup benar di mata Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan hidup terus bergaul di hadapan Tuhan. Sehingga dengan melalui anugerah ilahi yang telah kita terima itu, impartasi akan anugerah ilahi yang telah kita terima itu boleh terimpartasikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mereka boleh diberkati dan boleh menerima akan anugerah Allah juga. Mari temukan setiap panggilan kita dengan segenap hati kita, agar Tuhan terus dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Roh-Mu yang mengingatkan kami dan mengajar kami untuk lebih lagi, sehingga kami boleh terus semakin mengerti akan firman-Mu dan kami boleh aplikasikan di dalam hidup kami. Hari ini hidup kami dalam tangan Tuhan. Allah menolong kami, Allah memberkati kami, Allah menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.